Assalamualaikum semua, sahabat UAG Hypno Coaching. Saya dengan Coach Feni, Family Coach and Therapist, Character Specialist, License, Dr. Ari Ginanjar Agustian. Di edisi kali ini kita akan membahas bersama tentang bagaimana lingkungan seputar remaja kembali dengan segala aktivitasnya. Dan kembali saya tidak sendirian, hari ini saya ditemani dengan seorang anak muda yang tentunya dengan segudang aktivitasnya dan sudah hadir di hadapan kita bersama. Assalamualaikum, Ulil. Waalaikumsalam, Bunda. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apa nih yang dirasakan hari ini? Hari ini dirasakan bahagia, Ya. terus penuh semangat dan perjuangan gitu, Bunda. Wow, luar biasa ya. Terasa nih energi semangatnya nih ya, Ulil ya. Bismillah. Oke, boleh Ulil cerita apa nih kegiatan Ulil saat ini? Untuk saat ini kegiatannya yang untuk saat ini banget, Bunda, itu menyiapkan festival UAG. Oke, Gitu. ya. Oke, di festival itu sendiri Ulil berperan sebagai apa nih? Apa amanahnya di festival tersebut? Untuk di festival UAG kebetulan amanahnya sebagai penanggung jawab utama gitu. Wow, luar biasa ya. Atau Ya, ketua lah ya. Iya, Bahasanya kurang lebih ya. seperti itu. Oke, Ulil, ini kita ngobrol-ngobrol nih ya seputar pastinya aktivitas yang Ulil lakukan gitu ya. Selain tadi Ulil bilang tentang festival, kemudian aktivitas lainnya pastinya boleh diceritakan Ulil di prodi mana, kuliahnya atau seperti apa? Oh, ya. Ulil berkuliah di program studi manajemen bisnis. Oke. Sekarang semester 2 gitu. Ya. Untuk kegiatan sekarang pun ada menjadi anggota BEM di Anggota BEM ya, juga. Oke. DMUB, terus juga punya bisnis rintisan sama teman-teman. Wah. Ada Cireng Cinta. Oke. Yang sekarang kemarin alhamdulillah dapat pendanaan P2MW dari pemerintah. Wow, Masya Allah. Tuh udah. Amanahnya juga bertambah gitu ya. Wah, iya, Bunda. Oke, jadi betul tadi ya Bunda memperkenalkan bahwa Ulil itu segudang aktivitasnya gitu. Dan pastinya baru-baru ini juga ada sepertinya sering juga nih terlihat Ulil juga tampil di depan publik gitu ya. Oke, mungkin Ulil bisa cerita sedikit apa pengalaman Ulil nih? Pengalaman di depan publiknya Yes. itu ya. Pertama, dulu tuh Ulil tuh nggak bisa ngomong gitu orangnya. Kalau mau ngomong tuh takut salah, nggak enak gitu. Waktu usia berapa tuh? Itu dari kecil sampai kelas 2 SMP. Oke. Nah, pas kelas 3 SMP, itu ketika itu ada lomba penyiar radio gitu. Jadi ada satu tim, Yes. kita lomba ketika itu Jambore nasional gitulah, Iya. perlombaan gitu, dan Ulil ditunjuk jadi penanggung jawab itu gitu. Oke. Sedangkan itu bukan passion dan nggak bisa gitu ketika itu. Oke. Terus belajar, maksain diri sampai aduh bingung gimana, tapi paksain, mentalnya waktu itu bener-bener ditempa habis lah gitu. Oke, Walaupun nggak menang itu gitu. pengalaman awal Oh lah iya, ya. pengalaman awalnya. Gitu ya, pastinya berdampak juga sampai hari ini gitu ya Ya. Ulil ya. Dan apa nih kemarin yang di depan publik yang mungkin Ulil nggak expect gitu ya. No. Tampil sebagai apa nih Ulil kemarin nih? Kemarin tuh sebagai moderator. Oke, MC gitu atau moderator seminar atau seperti apa? Moderator seminar talk show di ulang tahunnya ISQ. Wow, keren. Apa yang Ulil rasakan pada saat mendapatkan amanah itu? Iya. Sebelumnya kan mungkin di kampus ada, ya Ulil jadi moderator, kadang-kadang tiba-tiba jadi moderator, gini segala macam. Iya. Terus ketika itu ditunjuk juga jadi moderator, itu tiba-tiba banget. Ketika itu mau sholat zuhur, Bunda. Oke. Itu hari Kamis gitu. Ketika itu mau sholat zuhur, nanti setelah sholat zuhur nanti kesini ya gitu. Ketika itu di samping audit ada Coach Desi. Gitu. Oke. Dipanggil, nah kamu jadi jadi moderator. Wah, Masya kaget Allah. gitu, Bunda. Langsung dapat amanah besar ya. Oke, apa yang terlintas di pikiran Ulil ketika mendapatkan amanah itu? Ketika dapat amanah itu, wah, ini tiba-tiba banget gitu. Sebelumnya kan bakal ada kegiatan ke depan yang itu tuh udah kayak P2MW dan sebagainya gitu. Iya. Terus tiba-tiba Bunda, aku anggap itu biasa kan gitu ya. Oke. Paling moderator ya, penontonnya seberapa paling gitu. Oke. Terus yang Ulil bikin Ulil kaget itu ketika Ulil tuh di hari H datang ngeliat panggungnya, Bunda.
sebesar itu dan semegah itu kayak astagfirullahaladzim gitu kayak. Langsung istighfar. Iya. Oke. Namun itu terus bisa berjalan gitu ya dan Ulil lalui itu. Nah, ngomong-ngomong soal ini kan terlihat sekali ya bahwa Ulil tuh berada di sebuah situasi yang membuat Ulil terus mengeluarkan keberaniannya itu ya kita yang kita serap nih ya. Nah, apa nih yang membantu Ulil untuk bisa mengeluarkan kondisi itu menjadi versi Ulil terbaik nih bahasanya? Apa yang membuat aku bisa kayak gitu? Iya. Gitu. Sebenarnya Bunda, yang aku yakinin itu kita kan hidup cuma sekali, gitu. Terus kesempatan tuh akan terus datang. Mau nggak mau, ikhlas nggak ikhlas harus dijalanin, gitu istilahnya. Kalau kita biarin aja kayak, aduh nggak bisa atau alasan kayak menyalahkan orang, blaming, alasan, itu ujungnya nanti bakal jadi penyesalan gitu Bunda. Jadi yang aku yakinin, aku dikasih amanat, udah nggak peduli gimana nantinya, seenggaknya usaha keras dulu, berusaha dulu, nanti hasilnya biar Allah yang ngatur gitu. Gitu ya. Iya, Ada Bunda. hal yang terberat yang Ulil rasakan cukup mengganggu mungkin ya di dalam diri Ulil gitu untuk melakukan hal-hal tersebut? Insya Allah nggak ada Bunda. Masya Allah ya. Insya Allah nggak nggak ada. ada ya. Oke. Dan itu pastinya muncul dari dalam diri Ulil ya. Iya. Oke, kira-kira apa sih yang Ulil pernah lakukan gitu ya? Mungkin karena di kampus kita juga ada sebuah fasilitas gitu ya Ulil ya. Betul. Oke, apa yang pernah Ulil dapatkan gitu ya? Untuk bisa membantu Ulil mengeluarkan potensi yang lebih keren lagi gitu. Iya. Alhamdulillah banget Bunda. Di sini tuh Allah benar-benar memberikan hikmah. Benar-benar Allah tuh ngasih jalan banget. Aku tuh pengen jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Yeah. Dulu bercita-cita jadi dokter biar bisa buka klinik gratis, biar orang tuh bisa bermanfaat gitu. Kayak orang nih nggak mampu kan kasihan banget dia. Aku pengen ngasih klinik gratis, pengobatan gratis nih gitu. Ternyata Allah nganterin aku tuh ke sini. Sampai banyak cerita, banyak perjalanan yang aku sampai terus nyampe ke sini gitu. Pertama di sini kan belum kayak apa ini? Belum nyampe hatinya, ya belum paham apanya gitu. Terus sampai di sini Allah ngasih role model yang bener-bener aku butuhin. Oh, ternyata ini loh maksud Allah tuh ini gitu. Ya, dari situ Bunda kita juga dapat coaching ya, khususnya coaching dan hipnoterapi. Yang itu tuh kalau sebenarnya orang-orang di luar sana itu tidak mudah mendapatkan itu dan belum semua orang tuh tahu tentang hal itu gitu. Sedangkan kita dikasih tahu itu secara cuma-cuma dan itu tuh wah kesempatan yang belum tentu nanti setelah aku lulus tuh masih ada kesempatan kayak gitu. Luar biasa. Awalnya ketika tahu bahwa mendapatkan sesi coaching atau hipnoterapi, apa yang terfikirkan oleh Ulil? Oh, yang aku terpikirkan ketika dapat kesempatan itu, wah ini gila sih Bun, gitu. Aku bilang gila kenapa? Karena kan aku ngelihat ya harga price-nya itu berapa gitu. Terus kita dapat itu secara cuma-cuma gitu Bun. Kayak ya Allah privilege mana lagi yang aku harus kufuri karena semuanya penuh kesyukuran gitu loh Bun. Ya Allah. Artinya di sini nggak ada alasan untuk nggak bersyukur gitu ya. ya. Iya bener banget Bunda. Oke, dan setelah itu Ulil lalui proses itu, apa yang Ulil bahasanya yang tergambar di pikiran Ulil setelah proses itu? Setelah proses coaching gitu ya Bun ya. Pikiran aku lebih terbuka lagi. Terus aku bisa fokus on my track and my goals gitu istilahnya. Jadi aku nggak berlarut-larut di situ yang muter-muter aja karena aku pun punya banyak temen yang itu karena aku SMA dulu ketika sekolah dulu aku tuh kan temennya nyebar kemana-mana. Kan mereka juga aku ngeliat ya Allah ternyata masih berlarut di situ-situ. Masih aku bukan gimana-gimana tapi sayang banget gitu. Potensi mereka harusnya bisa lebih diinin lagi. Gitu ya. Berarti kalau bagi Ulil, versi Ulil nih ya, apa tuh coaching itu buat Ulil? Coaching tuh ya Bun, itu kita kayak dibantu menemukan sesuatu yang hilang sebenarnya dalam diri kita. Terus sesuatu itu sebenarnya dalam diri kita, tapi dibantu oleh seorang coach. Ayo kita ada masalah apa? Ayo sini dibantu. Jadi sebenarnya kita ini punya solusi yang ada dalam diri kita, tapi dari kita tuh banyak sekali yang nggak nemuin solusi itu, ya nggak menyadari. Nah dibantu oleh coach itu, sehingga bener-bener itu tuh powerful banget. Gitu. Sepowerful itu. Sepowerful itu Bun, bener-bener sepowerful itu. Sepowerful ini itu ya. Nggak gimmick, nggak apa, tapi emang gitu bener-bener ya. Bunda.
Bermanfaat banget ya Allah. Bismillah. Alhamdulillah ya, balik lagi ya, bersyukur itu ya. Yeah. Nah menurut Ulil sendiri ketika hal ini juga bisa didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman Ulil atau anak muda di luar sana, kira-kira apa sih yang terbayang oleh Ulil? Yang terbayang nggak Bun ya? Kayaknya kalau buat memikirkan hal-hal receh, itu udah nggak ada lagi deh Bun. Kayak mikirin kayak alah galau-galau tentang percintaan, Gitu terus ya. juga mikirin anxiety, aduh nanti ke depan mau jadi apa ya gitu. Itu udah gak ada lagi deh kayaknya Bun. Gitu ya. Jadi benar-benar mereka udah menemukan purpose dalam hidup mereka tuh apa sebenarnya. Iya, karena sempat waktu itu agak galau ya. Dan Iya. itu terlewati. Iya, alhamdulillah terlewati. Dan pastinya tetap akan ada tantangan-tantangan berikutnya kan ya. Iya. Gitu ya. Namun ketika itu Ulil temukan dengan sebuah metode kan ini ya, sebuah Iya, metode, sebuah metode. dan ini Ulil coba aplikasikan apa yang ditemukan di situ gitu kan. Dampaknya pasti manfaatnya juga lebih besar gitu ya. Betul Lebih banget. besar. Oke. Mungkin ada hal yang ingin Ulil sampaikan nih ke teman-teman ataupun misalnya orang-orang yang pengen sekali dong kayak gimana sih merasakan apa yang dirasakan sama Ulil gitu ya. Oke, apa mungkin yang Ulil bisa sampaikan? Buat teman-teman, aku pengen nyampein, ini real banget. Maksudnya dari hati, aku pengen nyampein untuk kalian semua yang nonton di sini, entah kalian di mana, khususnya anak muda. Kalian harus merasakan apa itu coaching. Untuk kalian yang, aduh, aku ada feel anxiety, aku trauma, aku takut ini, terus aku galau, aku ini. Udah stop mikirin itu, coba datang coaching, coba datang hipnoterapi, lihat se-powerful apa gitu. Karena banyak pun teman aku yang kayak gitu Bun. Ya. Ya, aku bingung sebenarnya ngajak mereka gimana gitu. Karena emang terkendala jauh tempatnya juga dan lain sebagainya. Betul. Gitu udah. Mudah-mudahan suatu saat justru Ulil yang membantu Oh ya, amin. teman-temannya as a coach gitu ya. Ya, amin, Insya Allah. Bismillah. Ulil, kira-kira ini karena kan Ulil masih bersama dengan ayah ibu ya. Oke, apa kira-kira yang terbayang oleh Ulil ketika Ulil kalau ayah ibu tahu gitu ya, se-powerful ini gitu ya, se-energik ini dan aktif ini Anandanya gitu ya. Kira-kira kalau Ulil bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh ayah ibu, kira-kira ayah ibu akan bicara apa sih sama Ulil? Ayah ibu gimana ya? Untuk apa yang mereka akan sampaikan? Kalimatnya seperti apa? Kalimatnya yang kira-kira yang akan sampaikan paling aku dipeluk gitu, kasih tahu semangat, hebat, kamu hebat. Terus jadi orang baik, dijaga sholatnya, kasih manfaat untuk orang lain, dijaga ibadahnya gitu. Kita aja ngerasain Ulil bilang begitu, dalam banget nih rasanya gitu ya. Iya, dalam. Oke, mungkin ada pesan juga buat ayah ibu nih, sebagai support utamanya Ulil. Buat ayah sama ibu ya, aku sampein Bun. Boleh dong. Ya buat ayah ibu, Ulil mau ngucapin terima kasih banyak karena jadi ayah ibu tuh nggak mudah gitu. Jadi ayah ibu yang ngedidik Ulil sampai kayak gini tuh nggak semudah itu. Ulil mau ngucapin terima kasih, ayah ibu udah ngelakuin yang terbaik. Aku usahakan apa yang aku lakuin juga akan terbaik gitu. Aku nggak main-main ketika kuliah, aku nggak nakal kesana kemari. Aku pengen banggain ayah ibu. Dan yang selalu aku doain, aku selalu berdoa, ya Allah, tolong jangan panggil ayah ibu aku dulu sebelum mereka bisa melihat aku sukses gitu. Aku selalu doain kayak gitu. Semoga kalian bahagia, ayah ibu gitu. Amin, Masya Allah. Pasti ayah ibu pastinya terharu mendengarkan apa yang Ulil sampaikan kepada mereka gitu ya. Dan satu kata lagi buat kampus Ulil seperti apa? Buat kampus Ulil, Bapak Ari Ginanjar, saya ucapkan terima kasih. Bapak telah mendirikan kampus ini gitu. Saya nggak tahu gimana cara balas budinya. Saya juga berterima kasih kepada orang yang telah membuat saya bisa duduk di sini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan saya banyak manfaat, para dosen, Bunda dan semua coach dan yang ada di sini. Insya Allah suatu saat nanti ini tidak hanya menjadi universitas biasa gitu. Sekarang kita masih bertumbuh. Terima kasih untuk UAG, saya ucapkan, mungkin UAG nggak bisa ngejawab Bunda, tapi insya Allah UAG ini mendengar gitu. Amin, amin. UAG,
teruslah berkembang. Nanti insya Allah Allah memberikan Ulil kesempatan untuk mengharumkan nama UAG juga, Bunda. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah Ulil, tak terasa waktu kita sepertinya harus diselesaikan sampai di sini dulu gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain kita bisa sharing-sharing lagi ya Ulil ya. Siap, Bunda. Terus semangat dengan apa yang sudah Ulil jalani gitu ya. Dan pastinya ini menjadi inspirasi yang luar biasa buat sahabat-sahabat kita lainnya. Dan sahabat UAG Hypno Coaching dimanapun berada, mudah-mudahan sekali lagi apa yang tadi menjadi perbincangan kita bisa sama-sama kita terapkan, kita aplikasikan, dan mudah-mudahan ini kesempatan yang berharga juga buat para sahabat merasakan hasil atau dampak yang tadi ya disampaikan oleh Ulil. Oke, semangat beraktivitas, sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Salam bahagia.